Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu kemudian tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dari luapan dari isi hati yang tak tertahankan. Sehingga dengan begitu apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu atau menangis walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW bersabda, "Dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah." Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat?" Rasulullah SAW bersabda, "Kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan dan disahihkan oleh Al-Albani. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut kepada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka, berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika orang disibukkan dengan persoalan sendiri-sendiri termasuk para nabi, ketika mereka diminta pertolongan mereka menyatakan nafsi-nafsi, kecuali nabi teristimewa, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan ummati, ummati. Bagaimana halnya dengan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka, keluarlah gejolak api neraka jahanam, bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, Jibril berteriak, "Awas sambaran api menuju umat Muhammad," seraya membawa semangkuk air. Maka dengan secepat kilat Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, "Cepat Muhammad." Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya, beliau bertanya, "Wahai Jibril, air apakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran, atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah." Sahabat yang beriman, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah, penghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan mana yang mendapatkan siksa. Ada seorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia, namun mendapat siksa kubur karena urusan sepele. Ada juga yang terhindar dari siksa kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat. Semua tergantung ketentuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Kelak, setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ini senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ia selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-ayat 46. Allah berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada hari dan pada petang hari, dan pada pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir selamat salam,
Mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1. Siksa neraka jahanam. 2. Siksa kubur. 3. Penyimpangan ketika hidup dan mati. 4. Kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang mana doa tersebut memiliki arti, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal yang kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Ma'aniyah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa yang membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan siksa kubur dari yang selalu memberikan sedekah. Dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, cara keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena ia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi, menggoyang-goyangkan baju sebagaimana bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang dianjurkan Rasulullah, membaca surat Al-Mulk, memperbanyak sedekah, dan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan saat meninggal dunia. Demikian, semoga sahabat yang beriman dapat terhindar dari siksa kubur. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah